sudah sejak lama, dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kemudian walaupun secara eksplisit Pancasila itu sebagai dasar belum diaplikasikan atau diimplementasikan untuk menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, namun untuk Indonesia bangkit perlu diterapkan. Karena apa? Karena bangsa itu menerapkan menjadi bangkit itu ada dua hal. Dari sisi mental itu mental ideologi. Nah, inilah cikal bakal ataupun dasar untuk membuat Indonesia bangkit, mental ideologi. Jadi sebagai bangsa yang besar, tentunya kita harus memiliki dasar negara. Mental ideologi kita adalah Pancasila, dan ini dari mulai SD, SMP, SMA sesuai dengan undang-undang sampai dengan mahasiswa itu Pancasila harus dijadikan sebagai dasar mata kuliah dan dasar pengajaran bagi masyarakat. Nah, itu yang kedepannya untuk mahasiswa, karena ini sebagai intelektual dan pemimpin masa depan, maka dia harus didasari dirinya untuk memperkuat mental itu adalah Pancasila, sehingga ada keseimbangan antara dia menimba ilmu pengetahuan dan memperkuat jati dirinya, yaitu Pancasila, untuk bisa tidak tercerabutnya dia dari budaya bangsa dan agama, kemudian identitas bangsa. Maka keseimbangan dia menimba ilmu pengetahuan dan dia menjaga dirinya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan adalah dengan mental ideologi Pancasila. Jadi setiap mahasiswa harus mengetahui ideologi Pancasila, menerapkannya pada diri sendiri, karena mahasiswa itu sebagai penerus bangsa ya Pak? Ya, bukan mengetahui, harus memahami. Iya, harus menerapkan pada diri sendiri. Ya. Ya, yang pertama upaya-upaya itu sudah dilakukan sudah lama ya. Dulu adanya penataran P4, saya juga termasuk penatar. Itu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan kita berkelanjutan, bahwa pemerintah itu menerapkan kepada seluruh masyarakat, bahwa semua masyarakat harus paham bahwa ideologi bangsa itu adalah Pancasila, dan itu diterapkan dari mulai pendidikan tadi saya sampaikan, dasar dari SMP, SMA sampai fakultas. Kemudian juga diterapkan di warga masyarakat sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan, tentunya dia punya komunitas keluarga, komunitas di RT RW, dan komunitas lingkungan pergaulan di kampus. Nah, itu juga harus menularkan kepada masyarakat, sehingga Pancasila itu akan berkembang dan akan menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak sampai tergoda ataupun tergoyahkan oleh ideologi lain. Demikian kira-kira. Bisa saja, tapi yang pertama, setiap kita melakukan sesuatu tentunya ada kegagalan, ada hal-hal, ada kesulitan, dan itulah dibutuhkan evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi itu kita melihat apanya yang kurang, apa caranya, apakah tekniknya atau orangnya. Nah, kalau orangnya saya merasa tidak. Karena apa? Karena bangsa Indonesia dari mulai zaman dahulu sampai sekarang sudah memahami, sudah memiliki bahwa Pancasila sudah nempel di tiap warga masyarakat. Contohnya ya ada gotong royong, ada musyawarah mufakat, kemudian ada persatuan untuk melawan penjajah dari dulu. Itu sudah mengakar. Jadi cocok banget Pancasila itu menjadi dasar karena sudah menempel di budaya bangsa, di budayanya. Iya. Dan apabila tadi dibilang kalau misalnya ada hal yang kurang, kita perlu mengevaluasi. Sekarang juga sama. Evaluasi salah satunya adalah menjadikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Itu salah satu bentuk penekanan bahwa ini memang perlu. Gitu. Hal penting yang pertama, kita mengkontrol apakah
ada kelompok-kelompok atau masyarakat yang ada penyimpangan. Ya contohnya ya munculnya radikalisme yang dia tidak mengacu, tidak patsun kepada Pancasila. Ini kita kikis, kita bersihkan. Kemudian adanya keterpengaruhan terhadap warga masyarakat, termasuk mahasiswa. Ya, misalnya ajakan-ajakan dari medsos, kemudian dari budaya luar, pengaruh globalisasi, pengaruh kapitalisme, pengaruh dari budaya luar, dan kemudian adanya kita mengikis juga masalah-masalah yang sifatnya dalam negeri, seperti misalnya teroris, kemudian separatis. Nah itu hal-hal yang mengganggu keutuhan bangsa dalam rangka menjaga dasar negara. Tapi pada intinya, esensinya bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus setiap saat Pak pemerintah, penyelenggara dan seluruh stakeholdernya itu mengingatkan para masyarakat untuk tetap menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Ya jelas. Jadi ilmu pengetahuan contohnya ya ilmu hubungan misalnya dulu kita mau ke daerah itu masih ada proses waktu. Dengan adanya iptek dan teknologi akan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, menyampaikan penyampaian untuk menerapkan Pancasila sebagai dasar negara melalui iptek dengan mudah. Koordinasi antar ke daerah itu dengan mudah, sehingga kamu ngomong ke ibumu di luar daerah sana bisa langsung, Bu ini loh, jangan menjaga supaya Pancasila bagaimana. Nah, itu begitu cepat, dan itu teknologi. Yang kedua itu yang internal. Ya eksternal, teknologi dari luar ya, teknologi dari luar masuklah ke medsos, ke mana-mana. Tentunya teknologi ada dua, yang positif dan yang negatif. Nah yang berbahaya itu yang negatif, yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Nah kalau kita tidak diimbangi terus-menerus mental ideologi kepada generasi muda terutama, ada keterpengaruhan. Nah semakin tinggi keterpengaruhan akan membuat bangsa ini hancur. Contohnya ya di negara-negara Suriah, di negara-negara Uni Soviet, semuanya itu ada disebabkan karena goyahnya kepada dasar negara. Nah kita tidak boleh. Nah yang pertama adalah tantangannya Pancasila itu kapitalisme, ya, konsumerisme, radikalisme, kemudian globalisasi. Nah tantangan itu diharapkan harus kita counter dengan ketaatan kepada Pancasila. Karena apa? Sila-sila, misalnya sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah ini mengcounter radikalisme dan mengcounter ketidakseimbangan kalau misalnya dia melakukan ataupun menerima ilmu pengetahuan dari luar yang menyimpang dari ajaran agama. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap kita melaksanakan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tetap ditemani oleh manusia yang beretika, manusia yang beradab. Itu Pancasila, itu adalah Pancasila. Ya, kemudian persatuan Indonesia. Apapun yang kita lakukan, tetap kita berorientasi kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh Bijaksanaan Perwakilan. Nah itu juga sama. Semua yang kita lakukan adalah para mahasiswa harus pahami bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya adalah untuk masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Ilmu pengetahuan yang kita terapkan itu harus berkeadilan sosial. Tidak meninggikan salah satu pihak. Iya, jadi mengurangi gap